Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk materi setelah materi dasar integral, sekarang ada teknik-teknik pengintegralan. Sebelum kita masuk ke teknik-teknik pengintegralan, maka kita simak dulu sebuah masalah seperti berikut ini. Kecepatan atau disimbolkan dengan V dari seorang Marc Marquez di ajang MotoGP dapat dinyatakan dalam persamaan seperti dalam pelajaran fisika adalah kecepatan sama dengan jarak atau V sama dengan selisih jarak per selisih waktu atau X2 kurang X1 per T2 kurang T1, di mana X2 adalah jarak yang ditempuh terakhir dan X1 jarak awal. T2 adalah waktu akhir dan T1 adalah waktu di awal. Atau bisa ditulis dx per dt dengan persamaan T dikali 16 kurang T, di mana X adalah jarak dan T adalah waktu. Jika dalam waktu 3 detik yang mampu menempuh jarak 70 meter, tentukan jarak yang ditempuh Marquez dalam 18 detik. Hal ini di atas bisa ditulis kecepatan dikali selisih waktu atau V dikali dt. Jadi harus diintegralkan terlebih dahulu menjadi integral V dt sama dengan integral T dikali dalam kurung 16 kurang T dikali dt sama dengan Pertanyaannya bagaimana menyelesaikan pengintegralan tersebut? Itu adalah sebuah masalah. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana menyelesaikan pengintegralan tersebut. Yang pertama adalah integral substitusi. Caranya tidak semua integral bisa dikerjakan seperti yang kemarin. Integral AX pangkat N keluarkan dikasih A per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 tambah C. Banyak bentuk kelihatan agaknya rumit sehingga tidak bisa dibantu dengan rumus seperti di atas. Teorema, jika G adalah fungsi yang terdiferensialkan, maksudnya dia fungsi setelah ada suatu fungsi lain yang diturunkan, hasilnya adalah G. Nah, sekarang anti turunannya itu adalah F. Nah, F besar itu merupakan merupakan anti turunan dari Gx tadi. Anti turunan dari Gx tadi F. Maka berlaku integral F dalam kurung Gx itu adalah dikali Gx sin X dx itu sama dengan F Gx ditambah C. Misalkan U itu adalah Gx, maka du sama dengan dgx. Delta U sama dengan delta Gx atau selisih U sama dengan selisih dari Gx. Masing-masing kita bagi dx atau dx kan selisih X tadi menjadi du per dx sama dengan D dalam kurung Gx per dx. dgx per dx itu merupakan turunan D kan seperti kemarin df x per dx itu sama dengan g aksen atau turunan f aksen x. Nah, sekarang kita di sini dgx atau ditulis menjadi d dalam kurung dx sama dengan g aksen x dikali dx, sehingga kalau dalam variabel u fu du integralnya adalah integral fu du itu sama dengan fu tambah c, di mana u-nya kita ganti menjadi gx tambah c. Contoh supaya lebih jelas dipahami, integral dari dalam kurung 4x tambah 7 pangkat 2 dx. Sini kita misalkan u sama dengan 4x tambah 7. Nah, itulah tadi menjadi gx Maka du per dx, du berarti dgx itu sebagaimana du ini tadi dgx ini 4x tambah 7 du per dx sama dengan 4. Turunannya kan kalau dia tidak kuadrat dia cuma satu variabel, turunannya adalah koefisiennya 4. Atau kita tukar dx ke sebelah angka 4 dan angka 4 ke tempat dx atau menjadi du per 4 sama dengan dx. Sehingga persamaan integral fx tambah 7 pangkat 2 dx menjadi 4x tambah 7 kita ubah menjadi u kuadrat, dx-nya itu kita menjadi du per 4, menjadi du per 4. Atau integral u pangkat 2 per 4 kali du. Nah, sekarang per 4-nya itu kita keluar menjadi seperempat, sehingga menjadi integral u kuadrat du. Nah, sudah masih ingat kan? Integral k fx dx kita keluarkan k-nya menjadi integral k dikali integral fx dx. Seperti ini dipakai seperempat kali u kuadrat du. Nah, sekarang integral u kuadrat du itu sama dengan sepertiga u pangkat 3 sesuai dengan rumus kan? X pangkat n atau x pangkat n sama dengan seper n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1. Nah, di sini kan
Tadi di sini 2, 2 tambah 1 3, di atasnya 2 tambah 1 jadi 3 ditambah C. Nah, sesuai dengan integral tak tentu ya. Substitusi. Jadi untuk melihat kembali dalam bentuk X, ya, substitusi U. Di sini salah ya, sedikit harusnya 4X ya. U sama dengan 4X tambah 7 sehingga menjadi 1/12 4X tambah 7 pangkat 3 ditambah C. Contoh yang kedua, kuadrat dikali 3X pangkat 3 ditambah 5 dalam kurung berpangkat 7 dx. Nah, integralnya kira-kira apa? Sama di atas, kita misalkan U sama dengan X pangkat 3 tambah 5. Maka turunan du per dx itu menjadi 3x kuadrat pangkat 2. Atau bisa ditulis du per 3 sama dengan x kuadrat kali dx. Ya, bertukar tempat tadi. 3 bertukar tempat dx. Ya, jadi menjadi x kuadrat kali dx. Sehingga persamaan integral x kuadrat dikali dalam kurung x pangkat tambah 5 pangkat 7 dx itu sama dengan x dalam kurung x pangkat 3 tambah 5 pangkat 7 x kuadrat dx. Nah, tadi kan sudah ada u, x pangkat 3 tambah 5, maka ini diubah menjadi u pangkat 7. Sedangkan x kuadrat kali dx itu diubah menjadi du per 3. Atau sepertiga keluar menjadi sepertiga integral dari U pangkat 7 du. U pangkat 7 itu ya, seperti rumus tadi, seper N tambah 1 dikali U pangkat N tambah 1. Sehingga di sini menjadi sepertiga dikali seper 8 U pangkat 8 ditambah C. C ke 8, 24. Berarti seper 24 U pangkat 8 tambah C. Substitusi U. Jadi seper 24 dikali X pangkat 3 ditambah 5 pangkat 8. Jadi U yang tadi ini diganti berdasarkan U yang di sini, U yang di atas ini. Menjadi X pangkat 3 tambah 5, 8 tambah C. Nah, sekarang untuk nomor yang ketiga. Integral 4X per akar X kuadrat kurang 2 dx. Nah, sama saja, misalkan U X kuadrat dikurang 2. Ya, biasanya yang berpangkat tertinggi dijadikan pemisalan U ya. Karena dia bisa turun menjadi menjadi pangkat yang berkurang sehingga bisa mencari yang sejenis nantinya. Du per dx menjadi 2x atau du per 2 menjadi x kali dx. Nah, sehingga persamaan integral 4x per akar X kuadrat kurang 2 dx itu sama dengan 4 kita keluarkan sehingga menjadi integral seper akar X kuadrat kurang 2 kali X dx menjadi 4 dikali seper akar ganti X kuadrat kurang 2 menjadi U, menjadi seper akar U. Sedangkan X dx yang ini kita ganti menjadi du per 2. Itu menjadi du per 2. Sama dengan, nah sekarang 2-nya kita kedepankan lagi karena dia sebagai penyebut sehingga menjadi 4 per 2. Kali integral U pangkat. Nah, akar U itu sama dengan ini. Akar U itu sama dengan U pangkat /2. Jadi masih ingat pelajaran ya, pangkat akar logaritma. Jadi kalau seper akar misalnya U pangkat /2 ya, maka pada saat dia naik jadi minus sehingga integralnya menjadi seakar U pangkat min /2 du. Nah, pakai lagi rumusnya. 4 bagi 2, 2. Akar U pangkat min /2 du. Sesuai dengan rumus yang kemarin, jadi 2 dikali seper N tambah 1 U pangkat N tambah 1. N-nya sama min /2, yang di atasnya N min /2. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 2. Dari mana 2 kali 2? Yaitu min /2 tambah 1 adalah 1/2. Jadi seper 2 pernah saya ajarkan itu adalah hasilnya 2. Yang di atas min /2 tambah 1 tetap hasilnya 1/2. Ditambah C atau sama dengan 4 dikali U pangkat 1/2 tambah C. Ya, ini saya tidak mengganti U-nya menjadi X ya, silahkan diganti sendiri. Jadi nanti hasilnya sini 4 dikali akar. Jadi 4 dikali akar X kuadrat kurang 2 ditambah C. Ya, itu ya.
Jadi sudah ada 3 buah soal. Ya, contoh soal maksudnya, sehingga bisa dimengerti. Ya. Nah, sekarang selanjutnya ada tugas. Ada sini tugas, ada 3. Sebanyak 4. Ya, jadi saya cuma tulis 3. Yang pertama, hasil dari integral x kuadrat per akar x pangkat 3 kurang 5 kali dx sama dengan berapa? Yang kedua, hasil dari integral x dikali akar x kurang 2 dx sama dengan berapa? Yang ketiga, hasil dari integral x tambah 1 per akar x kuadrat ditambah 2x kurang 2 dx sama dengan berapa? Tugas yang keempat adalah itu tadi pada cerita ya, di sini cerita yang pertama tadi ya. Ini bagaimana menyelesaikan pengintegralan tersebut. Nah, jadi ini ada sekarang diselesaikan ini sebagai nomor 4 ya. Sebagai nomor 4. Nanti yang tidak menonton video ini sampai selesai, kemungkinan dia tidak menjawab nomor 4 ya. Jadi di sini kelihatan 3 nomor tapi sebanyak 4. Jadi nomor 4 itu menyelesaikan permasalahan yang paling pertama yang diceritakan. Kira-kira penyelesaiannya apa ya? Nah, di situ dikatakan dalam waktu 3 detik mampu menempuh jarak 70 meter. Tentukan jarak yang ditempuh Marc Marquez dalam 18 detik. Nah, yang 3 detik itu 70 meter. Nah, kalau 18 detik berapa? Berdasarkan persamaan kecepatan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Saya kira sampai di sini dulu ya. Nah, dan tugasnya dikirim seperti biasa. Saya tidak perlu sebutkan di mana emailnya. Ini untuk untuk pertemuan kedua tentang materi integral. Jadi yang pertama adalah integral tak tentu, yang sekarang adalah yang kedua adalah teknik-teknik pengintegralan. Nah, jadi nanti pada minggu depan kita akan mencoba ulangan lagi untuk turunan 2 dan turunan 3. Sekira demikian saja. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.